Sebenarnya kalau kendala itu banyak banget ya kalau misalkan mau dijabarin dari persiapan. Pertama tuh persiapan itu yang bikin kesel itu yang pertama pastinya waktu di batch aku itu MSIG pengumumannya mundur banget. Jadi aku bener-bener kayak udah nggak excited lagi lah ya kalau misalnya dibilang kayak gitu karena udah lumayan pupus harapan ya karena harusnya tanggal segini ternyata kok tanggal segini gitu. Yang kedua dari sistem konversi itu agak susah konversinya karena katanya memang matkul yang selinier itu sudah aku konversi terlebih dahulu di pengabdianku sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu struggle-nya tentunya waktu mengerjakan. Di mengerjakan itu tuh banyak banget teman-teman aku yang dari jurusan lain nih karena jadi beda dengan PMM. Kalau PMM kan harus jurusan gitu ya. Kalau misalkan di FSG itu bebas. Kamu mau dari soskum atau saintek mau ambil energi yang notabene itu lebih ke saintek itu nggak apa-apa gitu. Asal CV-mu bagus kayak gitu. Nah itu yang bikin aku sebagai lead ya, karena aku jadi CEO di sana itu jadi kayak ngerasa oh ternyata ada temanku nih yang unggul banget di bidang energi. Tapi ada temanku tuh yang bener-bener gak paham di bidang energi. Jadi mau gak mau harus menyamakan persepsi itu. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama dengan harus mengenal karakter terlebih dahulu. Itu sih mungkin kendala aku. Apalagi kan ini kita pakainya sistemnya online ya, lewat WhatsApp dan juga Zoom. Jadi lebih agak sulit kayak gitu sih. Oke, tadi kalau aku pahami ya, itu tadi ada dari lingkup soskum bisa mendaftar di energi. Itu gimana konversinya kalau boleh tahu Mbak Buya? Iya, oke. Jadi kalau konversi itu sebenarnya dikembalikan lagi ke masing-masing kampus. Nah, kalau di kami itu ada yang namanya DPP. DPP ini biasanya yang akan berbicara langsung dengan kampus ketika kamu tidak mendapatkan konversi. Nah, kalau di universitas lain itu kebetulan itu bisa. Jadi seluruh program FSUB itu bisa dikonversi. Asalkan ya tadi mungkin linear. Tapi kalau misalnya di kampus lain aku tanya temanku ya Anam, meskipun gak linear itu kadang dipaksa-paksa linear itu sama dosennya dan itu bisa dikonversi gitu. Oke, berarti tak ya. Mungkin oke, dari kendala aku itu mungkin dari Gaza nih, gimana nih kendala waktu menjalani PMM? Kendalanya itu yang pertama ya tadi sih yang trouble sama kaprodi sama kombinya gitu, karena kita juga mencari apa ya, susah juga buat cari mata kuliah selinier, apalagi kan setiap kampus juga beda-beda juga kan setiap semester gitu. Nah terus yang kedua itu pengumumannya juga, di pengumumanku di batch 4 itu kemarin tuh harusnya Desember awal, nah tapi itu tuh Desember akhir dan kayak udah gak excited duluan gitu loh kan, tapi udahlah gitu. Terus juga sama pas lagi di kendala pas proses pencairan uang sama proses keberangkatan, karena kita tuh nungguin tiket pesawatnya itu kan emang kita diakomodasi dari pemerintah kan, jadi lama juga sih, kita dadakan juga, jadi rada gimana gitu. Terus juga untuk sananya juga kendalanya itu sama teman-teman aja sih, karena kita juga mendatang dan juga kita belum ada teman, dan posisinya juga aku di sana juga sendiri, jadi aku harus ekstra apa ya, ekstra sabar dan ekstra SKSD lah gitu ya, gue kenal sama yang lain gitu. Oke, iya teman-teman. Masalah keuangan nih pasti itu menjadi kendala utama nih kalau kita mengikuti program pemerintah. Jadi pemerintah harus kayak tepat waktu ya, selalu desainnya tepat waktu untuk memberi keuangan itu. Oke, benar sih dari yang dibilang Kak Gaza mengenai teman ya. Jadi itu emang agak susah ya kalau nyocokin, apalagi dari PMM ini kan dari beberapa dari Sabang sampai Merauke ya di satu tempat. Jadi kita tidak tahu sifat-sifat mereka bagaimana. Oke, dari kendala-kendala sekarang benefit apa aja sih yang didapetin dari kedua program ini? Mungkin dari Kak Putri dulu. Oke, mungkin kalau benefitnya semoga dari kampus dapat dikonversi lagi ya, amin. Amin. Kemudian untuk benefit lainnya, oh ya kalau studi independen itu sebenarnya nggak dapat uang saku ya teman-teman, karena pemerintah itu jatuhnya membayarkan kita untuk kita kuliah gitu. Makanya kalau di Universitas Jember sendiri, kalau misalkan aku amit-amit ya, akunya tiba-tiba hilang gitu ya dari program ini, aku bakal disuruh bayar sama Universitas Jember kayak gitu, dan itu bakal ditagih terus-menerus sampai meskipun aku udah lulus gitu sih. Nah kalau benefitnya sendiri itu tentunya aku dapat sertifikat. Jadi setiap kelas itu aku dapat sertifikat. Jadi kalau misalkan dihitung pas lulus dari atau pas sudah selesai dari program ini, aku bisa dapat 10 sertifikat lebih kayak gitu. Dan itu tarafnya juga kementerian kayak gitu sih. Wow, banyak banget ya dari sertifikatnya. Jadi bisa dibuat ke yang lain-lain. Dari PMM jadi benefitnya apa aja nih? Benefitnya juga sepertinya sama ya, sama yang kayak program yang lainnya juga. Benefitnya pertama dapat sertifikat dari PMM juga, itu benar-benar dapat tanda tangan dari kementerian juga, terus dapat sertifikat dari apa
dari Unsrinya juga, terus juga dapat konversi juga karena kan kita juga kuliah di luar kan, jadi kita dapat konversi yang sesuai dengan selinear sama jurusan kita, terus juga dapat uang saku juga, terus juga apa ya, dan kita dapat akomodasinya gratis gitu. Tergantung sih akomodasinya itu akomodasi pas penerbangan sama pulang perginya aja gitu. Terus untuk kalau misalnya kita apa ya tiba-tiba keluar PMM tapi kita sudah mengkonfirmasi untuk mengikuti PMM, itu juga kita membalikin uang ke PMM juga gitu, karena kita kan pesawat dari Senin kan, jadi nggak mungkin dari pesawat juga nggak mahal, kita nggak murah gitu, jadi kita harus membalikin uangnya buat ke PMM juga. Oke, seru juga ya dari PMM ini. Jadi teman-teman, benefit yang didapetin dari dua program ini tentunya sungguh banyak banget ya. Jadi kalau teman-teman berminat nih mengikuti program MBKM, bisa kalian cari tahu dulu atau menghubungi kedua kakak ini, jadi Kak Fui dan Kak Reza. Oke, mungkin selanjutnya dari Kak Dana dulu nih mengenai kenangan indah yang didapetin waktu PMM. Kenangan indahku di sana apa ya? Banyak sih sebenarnya kenangan indah, tapi sebenarnya kita itu benar-benar setiap minggu kan ada modul Nusantara, jadi kita jalan-jalan ke kota-kota Palembang, jadi kita mengunjungi benar-benar kayak situs-situs yang candi-candi tersembunyi atau kemana, terus kita lewatin jembatan Ampera, terus juga naik kapal di Sungai Musi, dan itu jadi memorable banget sih buat aku gitu. Terus juga ada sih yang part sedihnya pas lagi kita udah mau pisah gitu, karena kita tuh sedihnya itu karena emang kita dari satu-satu Merauke dan kita nggak tahu kita punya kapan lagi, dan cuma pas lagi PMM doang, jadi kemungkinan ya kita sedihnya pas lagi pulang, karena pas pulang itu apa ya, kita tuh bener-bener per quarter gitu loh, jadi kita kadang-kadang nganter dulu ke bandara terus pulang lagi gitu. Jadi ya bener sih kata sebagai PMM kayak bertukar sementara bermakna selamanya gitu. Oke. Emang perpisahan itu sungguh-sungguh menyedihkan ya. Mungkin kenangan indah dari Kak Fui, tapi Kak Fui kan sebelumnya belum selesai kegiatan ya, jadi mungkin ada apa sih yang berkesan pada waktu menjalani program ini? Yang paling berkesan itu ketika aku tuh dipilih menjadi CEO, karena kan itu kan sistemnya pemilihan, dan sementara di kelompokku itu semuanya anak UNESA, dan aku merasa kayak oh ternyata mereka itu percaya sama aku, meskipun aku notabene dari Universitas Jember ya, mungkin mereka masih awam gitu ya, masih belum tahu di mana, tapi mereka percaya itu ke aku gitu sih. Dan juga mental fasil dan juga mentor juga seringnya konfirmasinya ke aku gitu, dan aku juga menjadi salah satu admin di sana, padahal itu banyak kelompok-kelompok lain gitu. Harusnya semua CEO kan jadi apa ya, admin, tapi aku merasa kayak diberi kesempatan itu dan untuk melihat mereka semua gitu sih, paling berkesan menurutku. Oke, mungkin itu cerita dari kedua kakak MBKM ini ya, dari